Part sebelumnya, selamat kepada Rancher karena mendapatkan keluarga naga baru, naga tidur, Usopp. Tingkat, level 0, nilai pertumbuhan, 0/10. Nilai kesehatan, 60/100. Tips, karena selesainya misi naga tidur, catatan sihir yang sebelumnya diperoleh Rancher di laboratorium telah diubah. Buku catatan sihir, buku yang kudapat di meja lab saat pertama kali datang ke sini. Aku ingat itu hanya mencatat satu paragraf yang ditulis oleh Tuan Oliver untuk ayah di halaman pertama, dan tidak ada yang lain. Awalnya halaman kosong, sekarang, ada tulisannya. Pertama-tama, aku harus meminta pengurus rumah tangga untuk membawa Usopp kecil yang menangis itu kembali ke peternakan dan membiarkan ia menghabiskan waktu bersamanya. Yi, jadilah baik, jadilah baik. Yi, jangan menangis, jangan menangis. Kemudian, aku duduk di meja dan mempelajari buku catatan sihir ini. Topik percobaan, ramuan darah naga, menggunakan darah naga sebagai ramuan untuk menguatkan manusia. Diharapkan hal ini akan memungkinkan manusia memiliki kekuatan yang sama dengan naga dan menggunakannya untuk melawan naga yang kuat. Ternyata yang dilakukan ayahku dan yang lainnya bukanlah eksperimen untuk meningkatkan Warcraft dengan naga. Oliver, akhir-akhir ini aku memikirkan dan mengkhawatirkan hubungan antara manusia dan naga. Mungkin kita tidak boleh disesatkan oleh apa yang kita lihat di depan kita, dan biarlah kita begitu kejam terhadap kehidupan. Saya sangat berharap Anda, seperti saya, menghentikan eksperimen yang tidak dapat diterima dan mengerikan ini sebelum menyebabkan dosa yang lebih besar. Zo. Ini adalah kata-kata yang ditinggalkan ayahku. Eksperimen yang tidak diizinkan. Apa yang terjadi saat itu yang membuat ayahku, yang bertekad untuk ikut serta dalam eksperimen ini, berubah pikiran. Bagaimana dengan Paman Oliver? Apakah dia berubah pikiran? Apakah Paman menghentikan eksperimennya atau membuat pilihan yang lebih radikal? Misalnya, menggunakan naga untuk mengubah World of Warcraft. Tips, ketika mekanisme jalur rahasia terdeteksi, keluarkan botol tinta di atas mekanisme untuk membukanya. Apa, jalan rahasia, ucap Lin dan langsung mengambil botol tinta itu. Dan jalan rahasia bawah tanah terbuka di depannya. Memang benar ada jalan rahasia. Kemana arahnya? Dilihat dari debu pada lampu, lorong gelap ini sama dengan laboratorium dan sudah lama tidak digunakan. Kita belum lama berjalan, kenapa tidak ada jalan? Dari kelihatannya, ada yang menyegelnya. Lalu Lin menyentuh sesuatu. Apakah ini lingkaran teleportasi ayah lagi? Sebenarnya ada jalur air bawah tanah di sini. Dan ada yang berteriak, gelombang sihir, seseorang telah menyerbu. Datang dan lihatlah, pemulung, ternyata itu adalah seekor monster. Ini tidak baik, gumam Lin terkejut. Lalu monster dan dua orang pemulung di sana menghampiri Lin, tapi Lin sudah pergi. Seseorang menggunakan saluran air bawah tanah untuk melakukan sesuatu secara diam-diam. Hei! Tidak ada siapa-siapa, ucap salah satu pemulung. Dan temannya memukulnya. Aku takut dengan suara kerasmu. Kapan kamu akan mengubah sifat mudah marahmu? Pemulung itu sepertinya memiliki sisik hitam seperti troll mimpi buruk. Mungkinkah monster yang menyerang menara percobaan itu ada hubungannya dengan mereka? Situasinya tidak jelas dan aku tidak bisa lagi menyelidikinya secara gegabah. Aku ingat bahwa dalam perjalanan ke sini, ada sumur selokan yang bisa aku naiki. Dan benar saja, ada sebuah tangga dan Lin menaikinya. Ayo naik ke sini dulu dan lihat di mana letaknya di atas selokan. Lalu Lin sudah sampai di atas, dan dia mengintip untuk memeriksa keadaan. Aneh, pintu keluar sumurnya ternyata ada di gudang. Dan ada dua prajurit yang datang. Ada pencuri, cepat tangkap pencurinya, ucap salah satu prajurit. Sayang sekali tidak ada penjaga di sini, gumam Lin sambil kembali masuk sumur, tapi, sumur itu ditutup dengan sebuah sihir. Tertutup. Lalu Lukas datang. Siapa yang begitu berani dan datang ke kamar dagang mason kita dan bertindak liar, dan mereka menghampiri Lin. Apakah kamu pencatut Lukas yang ingin menjual Nicole? Kalau kalian lupa, Nicole itu adalah elf yang ditangkap Lukas di part 1. Jadi, di atas sumur kering itu ada kamar dagang mason, gumamnya. Apakah kamu jenius muda yang berselisih setelah menerima hadiah itu? Brengsek, perhatikan kata-katamu. Lalu Vivian datang. Lin, kenapa kamu di sini? Apa kamu adalah pencuri yang mereka panggil tadi? Ya, Nona Vivian.
Dia muncul di gudang kamar dagang kami tanpa alasan, dan dia pasti mencoba melakukan sesuatu yang buruk. Nona Vivian. Vivian Mason. Ternyata nama belakangnya adalah Mason dari kamar dagang Mason, gumam Lin. Tidak, Lin tidak mungkin menjadi orang jahat. Nona, kamu kenal orang tapi kamu tidak tahu hati. Tahukah kamu berapa banyak rahasia yang kita miliki di gudang ini? Jika kita membiarkannya pergi kali ini, bagaimana jika di masa depan, sebelum menyelesaikan ucapannya, Vivian menyela. Aku akan mengajak Lin menemui kakakku. Berpindah di kamar dagang Mason. Vivian, apakah kamu tidak pergi ke kamar dagang untuk mendapatkan bahan obat untuk latihan? Silakan, jangan buang waktumu di sini. Kakak, lalu Lin, cepat pergi. Dan Vivian pergi meninggalkan Lin dan kakaknya. Aku akan mengajukan pertanyaan kepada teman sekelas Lin, izinkan aku langsung ke intinya. Mengapa kamu keluar dari sumur kering yang tidak ada seorang pun di antara kami yang bisa masuk? Dia adalah presiden kamar dagang Mason. Alisa Mason, itu sumur kering di gudangmu. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa masuk? Bukankah kamu menutup pintu masuk dengan lingkaran sihir agar aku tidak bisa kembali? Memang benar, jalan rahasia itu hanya bisa diakses dari bawah, dan kita tidak bisa memasukinya. Apakah menurutmu aku akan mempercayai apa yang kamu katakan, ucap Alisa? Bukankah saluran rahasia yang dibuat oleh kamar dagang hanya untuk melakukan bisnis curang? Teman sekelas Lin, apakah ini kesalahpahaman? Sejak awal, kamu selalu memusuhi kamar dagang kami. Mungkin kejadian Lukas yang meninggalkan kesan buruk bagimu, tapi kejadian itu. Kami juga memiliki kesulitan kami sendiri. Aku tahu tidak bermoral memperdagangkan elf sebagai budak demi kesenangan manusia, jadi aku selalu menolak melakukan hal seperti itu. Tapi Lukas telah tinggal di kamar dagang sejak dia masih kecil dan memiliki perasaan yang sangat kuat terhadap kamar dagang. Dia pergi menangkap elf secara pribadi untuk membuat semua orang di kamar dagang merasa lebih baik. Merasa lebih baik, menurutku wajah serakah itu tidak hanya ingin merasa lebih baik. Dan bukankah kalian kamar dagang terbesar di ibu kota kekaisaran? Apakah kalian perlu menjual elf untuk bertahan hidup, ucap Lin. Kembali ke jalan rahasia itu. Ini bukanlah saluran bagi kami untuk melakukan bisnis curang, melainkan tangan hitam yang mencekik leher kamar dagang Mason. Karena kamu adalah teman Vivian, kamu seharusnya mendengar dia mengatakan itu, bukan? Lalu kita diperlihatkan flashback. Dalam karavan sebesar itu, mengapa anak yang satu ini kembali? Aku mendengar bahwa mereka bertemu monster tingkat 8, dan tim pengawal bahkan tidak dapat menembus perisai kekebalannya. Ketika bala bantuan tiba, anak yang disembunyikan di antara mayat orang dewasa adalah satu-satunya yang masih hidup. Faktanya, monster itu adalah monster yang dimodifikasi oleh manusia. Itu adalah kekuatan kuat yang bersembunyi di balik layar, membalas dan menghukum ayahku karena menolak bekerja sama dengan mereka. Untuk melindungi Vivian dan melindungi semua orang di kamar dagang Mason. Sebagai penerusnya, aku harus setuju untuk bekerja sama dengan musuh pembunuh ayah kami. Aku memberikan mereka bahan obat khusus melalui terowongan rahasia yang mereka bangun. Dalam 5 tahun terakhir, mereka hampir mengosongkan seluruh kamar dagang, dan baru-baru ini mereka berada di ambang kebangkrutan. Mendengar itu, Lin bergumam. Aku tidak menyangka kamar dagang Mason, yang pernah menjadi yang terbesar di kekaisaran, akan menghadapi hal seperti itu. Masalahnya juga terkait dengan Warcraft yang diubah. Mungkinkah kekuatan yang mengendalikan kamar dagang Mason adalah dalang di balik serangan terhadap akademi? Lin, maaf, perhatianku tadi teralihkan. Aku percaya apa yang baru saja kamu katakan. Mungkin hal yang akan aku tanyakan selanjutnya lebih sensitif terhadap kamar dagang kalian. Tapi tolong pastikan untuk menjawabnya. Apa yang ingin kamu ketahui? Daftar bahan obat. Pria di belakang layar memintamu untuk diam-diam memberikan daftar bahan obat. Tolong pastikan untuk memberitahuku. Baiklah, ucap Alisa. Dalam hati Lin, kenapa dia menyetujuinya dengan begitu mudah? Ikutlah denganku, teman sekelas Lin. Lalu kita berpindah. Rumput skala naga, daun salam, allspice. Bahan obat yang digunakan ayah dan yang lainnya dalam percobaan ramuan darah naga hampir persis sama. Mungkinkah orang yang mengendalikan kamar dagang Mason yang ada di balik layar? Dan Lin menggertakkan giginya. Apakah dia yang melakukan percobaan ramuan darah naga? Mungkinkah Paman Oliver terlibat?
Tahun itu, apa yang terjadi? Teman sekelas Lin, aku mengerti betapa khawatirnya kamu. Apakah kamu juga ingin tahu siapa kekuatan di balik layar yang diam-diam mengendalikan kita, ucap Alisa, dan Lin menoleh. Baiklah, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang mereka, ucap Lin. Mudah untuk mengatakannya, tetapi berita selanjutnya tidak gratis. Dan Lin menatapnya dengan tajam. Apakah kamu ingin aku bekerja sama denganmu untuk menghadapi kekuatan di balik layar? Agar kamar dagang Mason bisa melepaskan kendalinya secepat mungkin. Jangan khawatir, dia mungkin juga musuh kampus kita, ucap Lin. Dan Alisa terkejut. Beraninya mereka memprovokasi Akademi Holy Iris, gumamnya. Musuh dari musuhku adalah temanku, aku yakin kerjasama kita akan sangat lancar. Aku diam-diam telah menyelidikinya. Sebuah terobosan dalam identitas mereka, setelah menemukan peluang, aku akan memberitahumu sesegera mungkin, ucap Alisa sambil menyodorkan tangannya. Oke, beres. Dalam hati Lin, tidak heran, dia membiarkanku melihat dokumen rahasia mereka dengan mudah. Apakah dia ingin menggunakan informasi ini sebagai alat tawar-menawar untuk memenangkan kerjasama denganku sejak awal? Dalam hati Alisa, sangat bagus. Ada anak muda berbakat seperti Lin. Kamar dagang kita, mungkin memiliki secercah harapan. Dan dia berkata, namun, aku harap kamu dapat merahasiakan percakapan kita hari ini dari Vivian. Rahasia, ucap Lin. Aku tidak ingin adikku terlalu terlibat dalam hal ini, mungkin itu lebih baik untuknya. Lin menjawab, Vivian adalah teman baikku, dan jika itu baik untuknya, aku akan melakukannya. Dalam hati Lin, bahkan pengusaha cerdik seperti Alisa memiliki orang-orang yang ingin dia lindungi. Akademi Holy Iris. Berapa banyak rahasia yang masih mereka sembunyikan, gumam Lin yang sudah kembali. Dan Lin disambut oleh Nicole dan Jack kecil. Puan, kamu kembali. Kami sangat khawatir. Ya, Tuan muda. Senang sekali kamu baik-baik saja. Maaf sudah membuat kalian khawatir. Dan ada prajurit yang mendekati mereka. Halo, kamu pasti Lin, kan? Ini adalah surat undangan yang diperintahkan Pangeran Agung List untuk saya serahkan kepada Anda. Pastikan untuk datang ke istana untuk jamuan makan dalam 7 hari. Pangeran List. Iya, Pangeran List, satu-satunya saudara kandung Yang Mulia Raja. Pangeran yang paling dipercaya oleh Yang Mulia Raja. Sungguh suatu kehormatan. Tolong juga beritahu Pangeran Agung List bahwa saya pasti akan menghadiri perjamuan seperti yang dijanjikan dalam 7 hari. Dalam hati prajurit itu, tampaknya talenta baru ini sangat berpengetahuan dan tahu bagaimana memanfaatkan peluang. Lalu dia pergi, dan Lin bergumam. Apa adik raja masih bisa dipercaya? Anggota keluarga kerajaan yang berkuasa yang mampu memanipulasi kamar dagang Mason ke tangan orang-orang di belakang layar adalah salah satu tersangka. Bagaimanapun, akan lebih baik jika aku pergi menemui sang pangeran. Tuan muda. Kamu luar biasa, kamu diundang oleh pangeran, ucap Jack kecil. Tuan muda diundang oleh pangeran tepat setelah dia menjadi terkenal, pangeran tidak akan punya niat buruk, bukan? Sang patriark berkata bahwa semakin kuat manusia, semakin buruk mereka, ucap Nicole. Jangan bicara omong kosong, itu pangeran. Aku akan kembali ke kamarku untuk istirahat, dan aku akan keluar untuk makan siang bersamamu nanti dan bercerita tentang monster besar yang aku temui. Oke, guru, mohon istirahat yang baik, Nicole baru saja mempelajari hidangan baru, dan aku akan memasak makan siang untukmu. Setelah di kamarnya, sistem, masuk ke peternakan. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Uso. Manusia, kemarilah. Apa ada yang salah, ucap Lin. Mungkinkah terjadi sesuatu pada Uso, gumamnya. Tertidur. Bagaimana? Manusia, aku merawatnya dengan baik. Lihat betapa nyenyaknya tidurnya. Kalau begitu, kenapa kamu berisik sekali? Apa kamu tidak takut mengganggu Uso kecil? Jangan khawatir, manusia, dia tidur nyenyak, dia bahkan tidak bangun jika aku tidak berteriak. Jangan terlalu keras, ucap Lin memarahi. Tidak apa-apa untuk tidur, semoga tidurmu dapat membantumu meringankan rasa sakit karena kehilangan ibumu. Sistem, apakah sarang naga universal bisa digunakan oleh Uso? Sarang naga universal cocok untuk semua naga. Oke, gunakan sarang naga universal.
Habiskan 10.000 koin emas lagi untuk langsung meningkatkan sarang naga ke level menengah untuk digunakan Usou, dan Yiya yang melihat itu sangat terkejut. Yi, apa? Manusia, kamu tidak memperlakukanku seperti ini saat itu. Lin menjawab, bukankah itu karena aku tidak punya uang pada awalnya? Dan jika dipikir-pikir, sarang naga universal berfungsi untuk semua klan naga, jadi kamu juga dapat menggunakannya. Ini setara dengan aku membangun 2 rumah untukmu. Hah, apa bisa begini? Tentu saja, dalam hati Lin. Untungnya, dia bisa dibujuk, tetapi akan sulit ditangani jika dia benar-benar mulai membuat keributan. Tapi itu akan sangat menderita untuknya, aku harus menebusnya di masa depan. Sarang naga telah diselesaikan dan luas wilayahnya telah bertambah lagi. Yi, rumah baru, lalu Lin meletakkan Usou di sarangnya. Selamat tidur, Usou. Yi, meskipun tempat ini tidak sebagus sarang apiku, masih terasa cukup bagus. Iya, mau ke tempat latihan hari ini. Hah, manusia, apakah kamu punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamaku? Apakah kamu akan melawan singa-singa api itu lagi? Baiklah, menurutku kita harus bisa melewati misi pelatihan ke-6 hari ini. Bagus. Aku harus menggigit bulu ekor singa itu hari ini. Ya, jelas bukan kamu yang digigit hari ini. Pada awalnya, aku pikir tempat latihan adalah tentang tugas-tugas sederhana seperti menggoda tongkat naga. Misi, bekerja sama untuk mengalahkan kelompok singa api dengan level yang sama. Aku tidak menyangka ini akan menjadi lebih sulit di kemudian hari. Saat aku semakin kuat, aku menghadapi level pertempuran seperti ini. Teknik air mancur api. Meskipun kami telah menjalankan misi ini selama seminggu berturut-turut, tapi pemahaman diam-diam dan keterampilan bertarungku dengan Yiya telah meningkat pesat selama pelatihan, dan terlihat, Yiya menakuti singa api itu. Betapa pendendamnya Yiya. Selamat kepada Rancer karena telah menyelesaikan tugas pelatihan ke-6 dan membuka tugas pelatihan ke-7. Kuota pelatihan hari ini telah habis. Silakan kembali lagi untuk menjelajah lain kali. Yiya sangat menyukaiku, aku menemaninya ke tempat latihan dan dia enggan meninggalkannya setiap saat. Sangat melelahkan, tapi aku selalu sangat lelah hingga aku setengah mati. Setelah melewati pelatihan ke-6, aku meninggalkan peternakan. Makan siang bersama Nicole dan Jack untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Apa itu gurita, gumam Nicole. Kemudian, aku tidak tahu sama sekali. Untuk mengungkap kelemahan kekuatan itu, aku harap kamu dapat membantuku terlebih dahulu. Oke, apa yang perlu aku lakukan? Aku mendengar dari Vivian bahwa kamu membuat ramuan psikoaktif dari awal hanya dalam 1 minggu, kamu jenius dalam ramuan. Apakah kamu ingin aku membantumu membuat ramuan? Tidak, membuat ramuan saja tidak akan membantu kita. Kita perlu mengembangkan obat baru yang tidak tersedia di pasaran. Ramuan baru, ya, lebih cepat lebih baik. Aku tahu bahwa mengembangkan obat-obatan baru itu sulit dan bahkan apoteker yang canggih pun bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Tapi dengan situasi kamar dagang kita saat ini, kita tidak bisa menunggu selama itu. Dan kamu selalu dapat melampaui ekspektasi semua orang dan menciptakan keajaiban. Tolong, hanya obat-obatan baru berkualitas tinggi yang dapat menciptakan topik yang cukup dalam waktu singkat dan biarkan kekuatan di balik layar mengambil tindakan. Ini memang benar, ramuan baru bisa diproduksi dalam waktu singkat, sulit bukan? Ngomong-ngomong, aku bisa meminta bantuan senior dia. Bukankah dia presiden klub ramuan sihir, beberapa saat kemudian di klub ramuan sihir? Aku tidak menyangka ruang aktivitas klub ramuan sihir cukup terpencil. Tak lama setelahnya, ruangan itu meledak dari dalam, dan Lin yang melihat itu sangat terkejut, apa yang terjadi di dalam, dan ternyata, video bersambung. Terima kasih yang sudah menonton dan support channel Mimin.